Sering kita membaca artikel-artikel sosial bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kita, dan kita saling membutuhkan. Oleh karena itu, banyak dhamma, nasihat dhamma yang diberikan oleh Guru Agung kita, bukan hanya untuk pengembangan pribadi, tetapi juga nasihat dhamma, nilai-nilai dhamma. Bagaimana sebaiknya, seharusnya kita bergaul di tengah-tengah masyarakat untuk kemajuan dan kebahagiaan kita. Ibu, Bapak, dan Saudara, siang hari ini saya ingin menguraikan secara singkat tentang nilai-nilai dhamma yang mempunyai peran bagaimana sebagai manusia kita bergaul di tengah-tengah banyak orang. Bagaimana kita membawakan diri kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau siang hari ini temanya adalah tangga menuju kebahagiaan. Tentu kata tangga itu adalah kiasan. Bisa juga diganti dengan jalan menuju kebahagiaan. Memang jalan itu tidak pernah mudah, tidak pernah mulus. Oleh karena itu dengan kiasan tangga lebih sesuai. Sikap kita dalam hidup di tengah-tengah masyarakat, nilai dhamma utama yang harus kita punyai adalah sajja, dalam bahasa Pali, kejujuran. Saya mendapatkan cerita bahwa pada waktu Wihara Mahasampati akan dibangun dengan budget 20 M. Dana yang dipunyai oleh yayasan itu hanya 1,5 M untuk pembangunan dengan budget 20 M. Tidak ada pelaksana pembangunan yang mau. Katanya Pak Edi, banyak Pak Edi mendapatkan jawaban, kamu mau bangun 20 M, uangmu sekarang hanya 1,5 M. Gila lu Edi. Mungkin dalam hati, kalau orang Jawa Tengah mengatakan ambiar dia. Tetapi sejak awal pengurus yayasan itu sudah komited untuk kita harus bicara jujur. Meskipun ada nasihat, ngomong aja sudah punya 10 M. Karena saudara-saudara sekalian, ibu bapak sekalian, kalau orang tidak jujur itu sama dengan menipu. Siapa yang ditipu? Dirinya sendiri. Pak Edi jelas sekali tidak mempunyai uang 10 M. Tapi dia mengatakan yayasan sudah punya uang 10 M. Siapa orang yang ditipu pertama? Dirinya sendiri. Yang ditipu mungkin percaya, tidak mengerti.
Tetapi yang mengerti bahwa dia menipu adalah dirinya sendiri. Tetapi ada satu pelaksana, satu kontraktor yang mengatakan, bisa. Kalau Pak Edi, kalau yayasan bisa mengumpulkan dana, tidak usah banyak dulu, 3M dulu. Untuk struktur, saya akan mengerjakan. Dia adalah Pak Leo. Kami menghargai pengabdian dan ketulusan itu. Kami tidak mungkin melupakan. Tetapi bagaimana mencari yang 1,5 M? Karena yayasan hanya punya 1,5 M, masih kurang 1,5 M untuk mendapatkan 3 M. Supaya pembangunan bisa dimulai. Yayasan mencari dan mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama mencari dana. Yang diajak itu bukan dimintai dana, tetapi diajak untuk mencari dana. Dan ada seorang ibu yang mengatakan, baiklah, supaya pembangunan itu bisa jalan, saya berikan 2 M. Dan Pak Edi juga bertanya terus terang, 2 M ini bagaimana Ibu? Kami harus mengembalikan kapan? Wanita itu mengatakan 2 M ini adalah dana dari saya. Semoga Ibu itu hadir pada sore hari ini, tapi saya tidak perlu menyebutkan namanya. Ibu, Bapak, dan Saudara bisa mencarinya sendiri. Tidak jujur sama dengan menipu. Ingatlah itu. Dan yang ditipu adalah dirinya sendiri. Tidak jujur atau menipu itu adalah menutup pintu untuk meningkat lebih maju. Ada satu cerita yang menarik terjadi di Jawa, tidak di sini. Ada yayasan yang memberikan bantuan kepada umat kita, umat Buddha di desa, di daerah. Memberikan bantuan dengan sapi. Sapi ini boleh dikerjakan tenaganya untuk membajak sawah dan lain-lain. Makannya dan lain-lain, pemeliharaannya. Kalau sakit, yayasan yang membiayai. Kalau sapi ini nanti beranak, anaknya bagi 2. Anak pertama untuk yayasan, anak kedua untuk pemelihara, begitu seterusnya. Oh, senang sekali penduduk di desa itu. Tapi berapa bulan kemudian mereka itu lapor sapinya mati. Yayasan terkejut. Mengapa mati? Ya Pak, buktinya sudah mati ini sapinya. Ya udah, kalau sudah mati mau diapakan lagi? Ya karena sudah mati Pak, maka ya terpaksa kami sembelih. Kami akan jual dagingnya itu. Karena sudah mati. Yayasan menanyakan, lah sapi mati itu berbahaya. Kenapa kamu akan potong-potong dan akan jual? Orang ini menjawab, tapi Pak, virusnya sapi kan gak cocok dengan DNA manusia. Virus sapi kan cocoknya DNA sapi, DNA manusia kan gak cocok. Jadi kalau dimakan manusia kan tidak apa-apa. Wah,
orang ini pinter juga. Pinter membuat virus kata-kata. Ibu, bapak, dan saudara, kejujuran adalah modal awal, landasan utama untuk bergaul di tengah-tengah masyarakat. Kejujuran tidak menipu adalah permata untuk membangun harmoni kehidupan berkeluarga. Guru agung kita dalam 4 rangkaian dhamma menjelaskan, menyebutkan kejujuran sebagai yang pertama. Saja. Yang kedua, ibu bapak dan saudara, dalam pergaulan di masyarakat, dalam kehidupan berumah tangga, hal yang kedua yang sangat perlu selain kejujuran adalah menjaga emosi. Sering kita berpikir bahwa kesengsaraan dan penderitaan kita itu dibuat oleh orang lain. Yang membuat kita marah itu adalah orang lain. Sebetulnya tidak, ibu bapak dan saudara. Yang membuat kita marah itu sebetulnya adalah kita sendiri. Ada endapan ketidaksenangan, kebencian, sehingga kita marah. Kemarahan bukan dibuat oleh orang lain. Ada seseorang yang senang sembahyang. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari orang lain, dia berdoa dan lapor. Kalau lapor kepada yang sangat dihargai, ada yang menamakan Brahma. Kalau di Medan ini mungkin menamakan Dikong. Dia sembahyang, dia berdoa kepada Dikong. Dikong, orang itu saya bantu banyak. Sejak muda, sampai berkeluarga, sampai menjadi orang sekarang. Tetapi Dikong, sekarang dia itu sangat marah pada saya. Tidak senang pada saya, memfitnah saya. Mengata-ngatai saya. Dikong, bantulah saya. Katanya Dikong menjawab. Jawaban Dikong adalah, itu kan urusan dia, bukan urusanmu. Mengerti saudara? Orang yang dibantu, yang pernah diberikan jasa itu sekarang berbalik. Membenci dia, marah pada dia, memaki-maki dia, memfitnah dia. Dia lapor itu kepada Dikong dan Dikong menjawab, itu kan urusan dia, bukan urusanmu. Diam dia. Kalau ibu, bapak, dan saudara selalu menginginkan orang-orang lain itu sesuai dengan Anda. Kalau ibu, bapak, dan saudara selalu mengharap orang-orang lain itu jangan mengecewakan Anda, itu harapan Anda, maka ujung-ujungnya Anda akan menjadi orang yang paling kecewa. Karena tidak mungkin semua orang tidak mengecewakan Anda. Kalau Anda mengharap semua orang tidak mengecewakan Anda akan ciak simkwa seumur hidup.
Ibu, bapak, dan saudara. Tidak bisa mengendalikan emosi itu membuat seseorang mudah marah. Ingatlah, kemarahan itu sangat menghancurkan kita. Ada satu kitab penjelasan yang mengatakan, kalau Anda sekali marah, Anda sudah membakar banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sudah Anda lakukan. Karena itu, menjaga emosi dan jangan marah. Tetapi sulit, Bante. Memang sulit. Harus latihan untuk itu. Ada satu guru meditasi yang memberikan tips. Kalau Anda sudah mulai marah, 3 jari. Dan hitung ruas-ruas jari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nanti marahnya itu turun. Itu agak sulit. Ada tips yang kedua. Ada seorang guru yang memberitahu kepada muridnya, saya ingin membagi tips itu dengan saya ubah sedikit. Kalau Anda sudah mulai marah, bagaimana untuk mengatasi itu? Yang pertama, mendoakan dia, memancarkan meta kepada orang yang Anda akan marah itu. Semoga Anda sadar. Semoga Anda menjadi orang yang lebih baik. Semoga Anda menjadi orang yang lebih mengerti. Semoga Anda berbahagia. Atau cara yang lain. Kalau Anda sudah mulai marah, gigit lidah Anda, ujung lidah ini. Agak keras. Sampai melempuh. Karena kalau lidah Anda melempuh, Anda tidak akan marah. Ibu, bapak, dan saudara, bagaimana bahayanya marah? Dan bagaimana bijaknya orang yang tidak marah? Ada satu cerita untuk ini. Pada waktu perang Vietnam, mungkin Anda pernah mendengar cerita ini juga. Kalau liburan, serdadu tentara-tentara Amerika itu liburannya ke Thailand. Suatu hari ada tentara Amerika yang sedang liburan ke Thailand naik becak. Pada waktu tukang becak membawa tentara yang baru cuti ini, temannya di pinggir jalan bertanya dengan bahasa Thai, mau bawa kemana itu anjing buduk? Tentara ini diam. Tukang becaknya menjawab, akan aku lempar ke laut. Sambil dia mengayuh. Sampai di tempat tentara ini turun dan jalan ngeloyor saja. Tidak membayar. Tukang becaknya itu mengatakan dolar se. Karena dia tidak bisa bahasa Inggris. Tentaranya itu menjawab dengan bahasa Thailand yang halus. Maaf, anjing buduk memi setang. Anjing buduk nggak punya dolar. Dia jalan.
Coba, kalau tentara itu lalu marah, dikatakan anjing buduk, dia turun dari becak, marah, tukang becaknya dipukuli, jadi masalah. Kemarahan membuat onar, menghancurkan dirinya. Dia tidak marah. Hanya orang yang lemah yang marah. Hanya orang yang bodoh yang marah. Kalau orang bisa mengendalikan emosinya dan tidak marah, sebenarnya dia orang yang cukup bijaksana. Yang ketiga, apa yang kita butuhkan dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat, dalam membangun kehidupan berumah tangga, sekalipun menghadapi suami, istri, dan anak-anak. Guru agung kita menasihatkan kepada kita, sabar. Bisa menjaga emosi dan mempunyai kesabaran sebenarnya seperti kakak beradik. Kalau Anda bisa menjaga emosi, tidak marah, Anda bisa bersabar. Dan kalau Anda bisa bersabar, Anda tidak akan mudah terpancing untuk marah. Tetapi sabar itu, ibu bapak dan saudara, bukan hanya menunggu, tidak melakukan apa-apa. Saya cenderung menerjemahkan kanti bukan dengan kesabaran, tetapi keuletan. Bertahan, tidak menyerah, tidak mundur, dengan pemahaman yang jelas, yang terang. Tetap berjuang dan tidak mengeluh. Ada cerita lain yang menarik. Cerita sembahyang kepada dikong lagi. Tetapi sekarang masalahnya lain. Masalahnya bukan melaporkan orang-orang yang tidak senang pada dia. Tetapi dia mengeluh karena penderitaan hidupnya. Dia pasang dupa yang harum. Dia lapor kepada dikong, minta tolong. Dikong, hidupku ini kok susah. Anak-anak ndak nurut. Pekerjaan sekarang sepi, penyakit silih berganti, yang ini sembuh, ini sakit, ini sembuh, itu sakit. Kontrakan rumah mau habis di Kongko, hidup saya susah, sengsara begini. Dikong menjawab, kamu ini mengeluh melulu, mau pulang sekarang apa? Oh enggak. Enggak Dikong. Jadi hati-hati. Hati-hati kalau sembahyang pada Dikong mengeluh. Nanti Dikong kan bertanya, mau pulang sekarang? Ibu, bapak, dan saudara. Yang terakhir adalah jaga. Jaga lebih dari dana. Jaga itu berkorban. Dan inti dari pengorbanan itu adalah melepaskan. Apa yang dimaksud dengan guru agung kita dengan melepaskan? Tidak hanya berdana dengan keikhlasan. Tidak hanya berdana dengan tanpa pamrih, tetapi juga melepaskan masalah, melepaskan keinginan yang Anda tidak mungkin akan mencapainya. Tidak semua keinginan yang Anda inginkan akan terkabul. Ada keinginan-keinginan yang Anda perhitungkan, aku tidak bisa mencapai lagi. Dan Anda harus melepaskan itu. Kalau Anda bersikeras ngotot, Anda tidak mungkin maju. Melepaskan adalah salah satu nilai dhamma yang sangat penting.
Mengumpulkan, iya. Mengumpulkan pengalaman, mengumpulkan materi, mengumpulkan kepandaian, iya. Tetapi melepaskan tidak kalah pentingnya dengan mengumpulkan. Satu saat kalau kehidupan ini sudah selesai, sudah sampai ke terminal akhir dari kehidupan ini, Anda harus mempunyai sikap, ya, saya melepaskan. Kalau Anda tidak mempunyai latihan, tidak mempunyai persiapan untuk melepaskan, Anda akan sangat menderita dalam kehidupan ini. Tidak semua keinginan bisa diraih. Tidak semua rencana bisa terlaksana. Suatu saat kita harus melepaskan itu. Kalau Anda menginginkan anak-anak Anda maju, Anda juga harus melepaskan anak-anak Anda. Untuk kuliah, untuk studi di kota yang lain, untuk berumah tangga dengan pasangannya. Kalau Anda tidak belajar melepaskan, Anda akan sulit menghadapi kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara, kalau kita biasa melepaskan dan berlatih untuk melepaskan, kita akan menjadi orang yang rendah hati, menghargai semua yang sudah membantu kita. Kalau nanti Anda sekalian yang sekarang masih kuliah, lulus wisuda, menerima ijazah, di ijazah Anda itu yang tanda tangan tidak hanya dekan, tidak hanya rektor. Ada tanda tangan yang tidak kelihatan. Tanda tangan ibu, ayah, kakak-kakak, orang-orang yang peduli kepada Anda, dan teman-teman Anda semuanya. Kalau saya ceramah di desa, saya menambahkan di ijazah Anda itu juga ada tanda tangan sapi-sapi, kambing-kambing. Karena ayah ibu Anda menjual sapi, menjual kambing itu untuk menyekolahkan Anda. Dia ikut tanda tangan di ijazah Anda. Mereka rela melepaskan untuk kemajuan anak-anaknya. Dan kita semua dituntut untuk belajar melepaskan. Melepaskan iri hati, melepaskan kenangan masa lalu, melepaskan kemarahan, melepaskan dendam. Semuanya itu membutuhkan the power untuk melepaskan. Kalau Anda menyimpan semuanya itu, dendam, iri hati, kemarahan, catatan-catatan yang buruk, masa lalu yang buruk, Anda tidak akan bahagia. Melepaskan adalah salah satu tangga menuju kebahagiaan. Akhirnya ibu bapak dan saudara bisa mengendalikan emosi, jujur, tidak menipu, sabar, ulet, tidak mudah marah, dan mau melepaskan. Harus dilatih. Tidak ada doa, tidak ada mantra yang bisa membuat Anda jujur, bisa menjaga emosi, tidak marah, sabar, dan bisa melepaskan. Anda tidak bisa minta kepada siapapun supaya Anda jujur. Anda harus berlatih konsisten untuk jujur. Anda tidak bisa minta kepada siapapun untuk tidak marah, untuk bisa menjaga emosi, untuk bisa sabar, untuk bisa melepaskan. Anda harus melatih untuk diri Anda sendiri. Terima kasih.